ada hal yang buruk di pendidikan kita sehingga masyarakat itu tidak mandiri. Ela sikap penumpak skuter, uang bodoh mbok ojo sok ngaku pinter. Ela sikap penumpak skuter, sapa bodoh dadi pangane wong pinter. Tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Kami memulai membuat agenda belajar bersama ini dalam bentuk koperasi. Koperasi itu kami analogikan sebagai bentuk masyarakat tapi versi mininya. Aja gelem kaya kepodel ati lo mergo podo ora kasil gampang loko ngalor ngidul diplekot jamane saya maju kudu banter le mlayu jamane saya canggih aja ingah-ingi bocah enom kudu sing wani watone bener ra usah wedi kendel bandel tur prantasi nanging aja ninggal marah piwulang. Nah, kebetulan untuk koperasi ini juga tidak familiar di Indonesia gitu kan. Orang Indonesia taunya koperasi itu koperasi simpan pinjam. Jangan pernah menyerah, hapuskan rumuskanlah tiada kata akhir, walau sebut katakan juara, walau semua menatap hingga semua menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah Bapak Ibu, matur nuwun Pak Lastiono, Pak Kaum ingkang sampun rawuh, Bapak Ibu ingkang tasih tandun nanti mau. Kawipun kula kaliyan kanca sedaya nika ngawontenaken acara menika kagem ngormati bumi, ngormati banyu dhateng mriki badhe nyuwun pamit bilih badhe melahi wonten kegiatan akan mriki. Ngaturi Pak Kaum kanthi paring rejangan maring kunjukaken misale doa dipun paringi selamat kagem kula kaliyan kanca. Dan terakhir menika selaras kalian konsep pertanian alami ingkang badhe dipun aplikasikan dhateng mriki kula kaliyan kanca menapa kagungan bilih pertanian dan pohon menika satu kesatuan. Dados pokokipun janjinipun mangke pohon ingkang dipun tanem menika mboten ngganggu lahanipun ingkang Bapak Ibu garap, tetapi pohon menika sak dipun tujuaken damel nyerep toya kersane dhateng mriki pertanianipun saged alami mboten kekeringan nggih, tapi mboten banjir. Mbok bilih sanes wedal menika badhe wonten bencana kekeringan. Dados panggenan mriki mboten wonten kekurangan apa-apa. Menika pengantaripun, tapi saderenge sejatosipun pengen saking Pak Diko nggih ngaturi menapa wejangan kagem kula kaliyan kanca. Tapi saderengipun wonten pengantar saking Mas Kauke saking koperasi kesane kegiatan ingkang kula kaliyan kanca-kanca badhe menapa aplikasikan dhateng mriki wonten tujuan agemi dipun jelasaken. Ngaten menika Bapak Ibu nggih, ana maksudipun. Sampun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ngapunten kula mboten sami kae Mbak Pras, pasti jawine lancar. Kula tiyang Jawi ingkang sampun ilang jawinipun. Jadi mungkin biar aman saya pakai bahasa Indonesia saja. Terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan hadir di sini. Dan ini hari pertama kami ingin memulai tempat belajar baru di sini.
kami berkumpul bikin koperasi itu buat belajar, Pak. Jadi ini koperasi, kita ngumpulin ilmu pengetahuan biar bisa diambil siapa saja yang mau. Di sini ada Bu Ima, anggota koperasi paling senior ya? Enggak ya? Mungkin enggak, ini kita belum pernah cari tahu. Tapi kalau Pandu ini bisa jadi agak termuda ini. Gitu. Pandu masih kuliah tahun keberapa? Tahun keempat. Ntar lagi terancam DO. Ya, ini jadi kami pengen bisa diterima di sini, gitu kan. Diterima sama Bapak Ibu, diterima sama tanah yang ada di sini seperti yang tadi disampaikan sama Pak Pras, diterima sama air di sini untuk bisa belajar dari tempat ini. Saya minta restunya, matur nuwun. Ini kok pengantaripun saking sekali saking koperasi. Koperasi ini kenapa jadi koperasi? Karena sitan pinjam loh, Pak. Pinjam terus. Pinjam terus. Karya negeri. Kalau nggih daftar nomor 1 ya, Pak. Dereng lawas niki. Iki koperasine sing dikumpulne kepinteran, Pak. Bahasane sedaya kagungan ilmu pengetahuan. Dados menika koperasi ini namanya Koperasi Edukarian Negeri Lestari, dan menggunakan ilmu pengetahuan agar negeri kita bisa lestari, termasuk menika damel pertanian alami menika. Terus mangke terakhir itu sak bibaripun kakak mangke dipun nunjukaken riyen to, Pak, nembe wonten agenda setunggal melih penanaman pohon. Terus dalam menika lah datang mriki wonten madosi cerita bilih datang mriki namine nyamplung lor, nyamplung nggih mriki. Ternyata wonten buah nyamplungan. Ya. Nyamplungan. Lah nggih. Nyamplungan sing sakjane niki kok wonten hubungane karo kalian nyamplung kan. Mangkane kula kalian kanca nika ngen-ngen Pak Mbok bilih menawi saged nanam nyamplung, mengembalikan tradisi nyamplung dengan buah nyamplung yang ternyata kuat sangat manfaatnya. Saged damel mecah angin, ternyata buahnya saged didamel ngusir tikus. Mbok bilih kayak menika dados masalah dateng pertanian dateng mriki. Dados buahipun jadi obat istilahnya, supados tikusnya mboten mengganggu seperti hama. Terus mulai nyamplung niko niki badhe narosnya menawi nyamplung ingkang dateng Bantul saged diubah menjadi minyak yang sangat produktif menawi dipun sade regine nggih sae. Mbok bilih menika saged memberikan inspirasi damel Bapak Ibu menawi menapa nandur nyamplung nggih hasilnya nggih saged lumayan. Terusé menika badhe mengembalikan nyamplung dengan tanaman lokalnya, kersane memberikan banyak manfaat kagem kita sedaya. Terus menika pengantaripun Mbah Kaum menawi badhe mujudaken monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ingkang kula hormati, pertama-tama marilah kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana sampai saat ini kita tetap diberi anugerah sehat dan panjang umur. Mudah-mudahan kesehatan dan umur ini bisa manfaat bagi kita semua untuk menggalang kesejahteraan di dunia maupun di akhirat besok. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih pada kesempatan ini kami diundang untuk berkumpul sama Bapak Ibu, yang mana tadi disebutkan Bapak Ibu dari anggota koperasi mana kantornya. Nah, yang jelas ngumpul di sini akan memulai penggarapan tanah yang telah tersedia ini.
babakan penggarapan tanah, mula wentah tanah menika menawi enget cerita kaum Sabak. Kaum Sabak itu di negaranya dulu tandus, tidak ada hasil bumi maupun sawah, kering. Nah, karena rajinnya mengolah, sehingga Tuhan memberikan kesuburan tanah itu menjadi rakyatnya makmur. Semua tiada kekurangan, kemiskinan. Ya. Dengan dibuatnya bendungan yang namanya Bendungan Makrif. Bendungan Makrif itu bisa mengairi segala wilayah yang dulu kekeringan. Tetapi setelah negaranya makmur, rakyatnya sama lupa dengan yang memberi anugerah. Lupa dengan Tuhannya, ingkar dengan Tuhannya, maka Tuhan mengutus tikus-tikus sebanyak mungkin untuk membuat lubang di sekeliling Bendungan Makrif. Sehingga dengan banyaknya lubang tikus, Bendungan Makrif dadal atau jebol. Sehingga orang-orang yang ingkar dengan Tuhan itu tidak mau bersyukur diberi kemakmuran, musnah semua. Nah, semua hancur dan tinggal tanaman yang tidak manfaati lagi, yang namanya buah sider dan atsi. Itu yang kurang manfaat kehidupan manusia. Padahal dulunya makmur, segala tanaman manfaat untuk semua rakyatnya. Inilah anugerah yang tidak disyukuri, pemberian Allah yang begitu hebat, tidak dibersyukur, tidak syukuri, maka Allah akan menjabut kembali. Dengan contohnya tadi mengutus tikus, cuma tikus. Kita semua sering tahu, waktu-waktu yang lalu banyak yang tidak panen karena hama tikus. Banyaknya, segala macam tanaman kena tikus. Segala cara pengobatan diusahakan, tapi tetap terserang tikus. Itulah dulu. Nah, dan tanaman itu harusnya disepakati dengan kanan kirinya. Kalau dulu ada kelompok tani, yaitu harus ditaati betul-betul. Kerukunnya dipegang teguh, taat betul. Kalau kelompok tani sama-sama satu anggota kelompok, misalnya benih apa yang mau tanam, ya harus itu semacam. Seperti yang dilaksanakan di Bali, hal itu namanya subak. Walaupun sulit untuk mencari air, tapi tidak pernah kekeringan. Karena semua sawah itu dialiri dari paritnya itu sama, yaitu pakai peralon. Peralon besarnya 1 dim semua. Berapa ribu meter, berapa ribu hektar, semua dari parit itu dialiri lewat peralon-peralon sebagai corong tembung ini, pakai torong, jadi tidak dibedah pakai pacul seperti sini. Di sana, jadi semuanya itu alirannya sama dari parit yang masuk ke sawah, tergantung besar kecilnya peralon dari kalen itu. Itulah di Bali, tidak ada yang kekurangan air, tidak ada yang bertengkar karena rebutan air itu tadi. Kalau di Bali namanya subak, dibuat subak itu ya itu aliran yang sama besarnya. Nah, dari Nyamplung sampai Pasean itu buat peralon 1 dim semua dari kalian itu nanti ya semua akan kebagian. Tidak subak kesusule kebak gonku sike sing keri ora oman. Subak juga nih. Ya, subak kesusule kebak. Kelep ya ada gede-gedean ngilekke niku. Mireng ini. Iku cara-cara menanam bertani wiwit zaman rumiyin nika. Makanya tidak ada petani Bali yang kerengan mergo rebutan banyu. Sampai dulu sering ada nih yang bapak-bapak itu sampai bertengkar karena rebutan banyu itu, karena sulitnya.
Saya pernah ikut elep tuh sampai pulang kan wedi do gelut gitu. Ramelu sawah ya. Kemudian dulu digarap dari simbah saya itu yang sekarang digarap Pak Lasdiono itu sebelum saya sekolah itu sudah ikut ke sawah terus. Ini bikin Mbah Bisri namanya dulu yang garap ini. Mbah Bisri. 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 Muhammad Oh. Bisri. Nah, Wow. itu bertahun-tahun. Nah, itulah maka kalau ada kelompok tani itu harus semua akur dengan kelompoknya, taat dengan aturan yang dibuat di kelompoknya. Itulah dicontohkan oleh kaum Sabak dengan bendungan Makrib. Nah, ada lagi orang tani yang selalu sukses walaupun kering, musim kering tidak pernah kekurangan air. Karena apa? Suatu ketika tetangganya yang sukses itu ke sawah mau mencari air. Nah, di sawah kebetulan mendung. Nah, dari mendung itu terdengar suara. Hei mendung, alirilah airnya ke tempat si Anu. Nah, setelah hujan, yang mendengar suara itu mengikuti aliran air itu. Ternyata masuk si sawah si Anu. Nah, kebetulan yang punya itu berdiri di situ, terus ditanya, Pak, sampean namanya ini? Ya. Kalau mireng, saya dengar ada suara supaya airnya itu mengalir ke sawahmu. Itu apa sebabnya, Pak? Karena setiap saya panen, sepertiga untuk kebutuhan keluarga, sepertiga untuk biaya tanam dan untuk benih-benihnya lagi, sepertiga untuk sodako. Nah, jadi kepentingan dunia dan akhirat tidak diabaikan petani yang selalu sukses itu. Nah, itulah makanya tiap-tiap panen itu kalau menguri-uri budaya wiwit biyen, jenenge wiwit iki nggo nang sawah. Wiwit iki yo manfaat tenan minangka tandha le sedekah sakwise panen. Sehingga tanaman-tanam ingkang dipun garap menika boten kesusu panen. Riyen menika jaman taun pira 1970 tesih wonten krowotan. Krowotan niku wayahe nandur pari ya nambur pari kabeh, wayahe nandur kacang-kacangan ya kacang-kacang kabeh ning krowotan. Sing penting tidak menggunakan air. Jadi setahun itu cuma 2 kali panen. Tapi sekarang setahun berapa kali? Tanah sepertinya tidak berhenti, tidak istirahat sehingga unsur hara di dalam tanah itu akan menghabis. Karena banyak rabuk macam-macam rabuk, jadi malah tidak menggemburkan tanah, mengeraskan tanah itu kehabisan unsur hara tembunge dari pertanian. Nah, niku lapisan tanah ingkang dipun garap dening para petani. Nah, kalen niki riyen mboten iso mlumpat. Sapi satu pasang itu masuk kalen cukup. Ini Iya. Sampai yang nyamplung itu. Tapi sekarang melompat bisa. Nah, di sini kalau musim tanam itu banyak belutnya nih, sawah ini. Khusus sawah ini. Sampai yang punya sawah itu kalau malam ngelilingi, jangan sampai ada yang cari ulut untuk nasak tandur itu. Kang menika kita badhe garap tanah, kita nyuwun rezeki saking tanah. Nika sering kang paring rezeki menika Gusti Allah. Senajan dirabuk werna-werna pirang-pirang lemu tandure nek Gusti Allah ora paring isi iso gabuk kabeh. Nah, pramila supados menawa hasil-hasil menika manfaati menika ingkang baku badhe dipun tanami menapa ingkang baku anggenipun nyuwun rezeki dhateng Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa ingkang badhe paring rezeki liwat tanah menika. Nah, gandeng menika ingkang badhe dipun wiwiti menika mengolah tanah ingkang kita suwunaken dhateng Gusti Allah nggih hasilipun kemawon menawa ingkang badhe dipun tanem. Kita
mengakomodir budaya yang tidak bertentangan dengan agama ini, mari kita lestarikan, asal tidak melupakan Yang Maha Kuasa dengan doa-doa supaya rezekinya lancar, tanaman aman dari hama dan penyakit. Nah, sambil monggo kita sareng nyuwun dhateng Gusti Allah estu mangke anggenipun badhe miwiti ngolah tanah menika estu dipun paringi wilujeng, panenipun dipun tebihaken saking ama, hasilipun saged manfaati kangge panggesangan keluarga lan milujengaken donya lan akhiratipun. Kamka khusus kangge nyuwun dhateng Gusti Allah kenging babakan tanah kemawon wonten mriki. Aku tembungipun napa? Dipun sedekah tanah. Mudah-mudahan kanthi dipun saranani werni-werni menika sampun dipun damelaken siapaken sarana kangge nyuwun dhateng Kang Mangku Waos. Mugi ingkang dados tujuan ancas keperluanipun pengolahan tanah saged dipun kabulaken dening Allah ingkang Maha Kuwaos. Monggo doa khusus kula dherekaken. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna sampaikan salam rinduku, katakan padanya padi-padi telah kembang, ani-ani seluas padang, roda giling berputar-putar siang malam, tapi bukan kami punya. Yang sering ditinggalkan itu adalah musim-musim harusnya tanam palawija, tapi sekarang jarang-jarang yang musim palawija-nya itu, dan membuat lahan benih itu dulu tidak ada yang di pematang-pematang, tapi buat lahan khusus untuk nanam benih. Tapi sekarang tidak buat lahan khusus, tapi di tanah-tanah lain. Alasannya garapannya itu cuma menyewa punya orang lain gitu, biar mengejar hasil. Kadang-kadang yang punya tanah malah tidak bertani karena sudah disewakan itu. Saya kira kalau waktu panen itu harga beras biasanya murah. Kalau musim tanam biasanya cari benihnya itu agak sulit, sehingga harga yang dijual dari petani itu agak murah untuk dibeli di orang-orang lain di pasaran itu. Harapannya yang harusnya yang tanah-tanah atau lahan-lahan yang menghasilkan tanaman makanan pokok itu dilestarikan. Tapi nyatanya sekarang yang harusnya jalur hijau, tapi sudah banyak bangunan-bangunan. Esok pagi sampaikan salam rinduku, katakan padanya tebu-tebu telah kembang, putih-putih seluas padang, roda lori berputar-putar siang malam, tapi bukan kami punya. Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka, nyanyi-nyanyi bersama-sama di tanah-tanah gunung. Anak-anak kini telah pandai menyanyikan gema merdeka, nyanyi-nyanyi bersama-sama, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya, tapi bukan kami punya. Jadi kita itu kan dari koperasi, karena ini adalah kegiatan ini untuk nguri-nguri kebudayaan di Jawa, karena hampir
kita lihat semua tradisi pertaniannya hampir semuanya rata-rata pada mulai menghilang satu persatu. Jadi kita pengen nguri-nguri sebagai langkah pertama kita ngolah, dan kita pengen memang karena strategi Wiwitan itu memiliki filosofi mempertemukan Dewi Sri, ya, itu yang ada di dalam biji tanaman atau biji padi dengan dewa air, itu jadi bertemunya padi dengan air. Dan kita hormati tanah, kita hormati air, kita hormati udara, dan kita hormati ether, semesta. Jadi kita pengen setiap kegiatan kita dimulai dari doa dan bersyukur terhadap semua elemen alam, agar pertanian ini kita bisa mengimplementasikan namanya pertanian alami dengan pendekatan permakultur. Jadi rencananya akan menjadi sebuah hutan pangan di mana ketercukupan bahan pangan itu berasal dari daerah sini gitu. Dari lokal sini aja. Tujuannya satu, memperkecil jejak karbon, ya, memperkecil asupan energi, dan kita mendapatkan makanan yang sehat. Itu kenapa perubahan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam 1-2 tahun, tapi butuh lebih dari itu. Sebetulnya lebih pada lab ya. Menurut saya karena ini adalah program pertamanya Kenes dalam kaitan permakultur yang ada yang intensif karena lahannya luas, itu akan menjadi sebuah living lab, jadi laboratorium hidup di mana antara manusia, binatang, dan tanaman itu menjadi sebuah satu kesatuan. Harapannya kami tidak melakukan edukasi, tapi kami belajar bersama. Gitu. Iya, karena pasti di sini ada praktek-praktek yang baik. Kalau kemarin cerita bersama Pak Dukuh bahwa padi yang sudah dipotong, diani-ani, itu bawahnya kembali lagi ke tanah. Dan itu sebuah proses di mana sebetulnya nutrisi itu tidak perlu keluar, tapi dia kembali lagi ke tanah untuk dia lebih tahan hama ya Pak ya, lebih tahan hama, lebih tahan terhadap kondisi yang nanti akan bersama gitu tumbuh dengan padinya. Kami lihat bahwa sebetulnya di proses pertanian kita tuh ada yang kurang benar lah, karena yang intensif dengan kimia itu sekarang malah banyak didukung, tapi yang alami tidak. Jadi kita butuh banyak contoh di sekitar di masyarakat supaya pertanian itu benar-benar bisa pertanian organik ini atau pertanian yang alami ini kembali menjadi hidup kita, karena pada dasarnya pertanian alami ini lebih murah dan tidak banyak biaya. Harusnya kan itu lebih menguntungkan. Nah, itu dia. Sebenarnya mungkin tarikannya bukan ke pertaniannya, tapi lebih ke kehidupan yang lestari. Jadi sebenarnya kalau kami di sini di koperasi kemarin sempat belajar tentang permakultur atau hidup lestari lah sebenarnya, bukan pertanian lestari. Di situ tuh saya dapat kayak tamparan keras bahwa sebenarnya yang salah satu yang paling destruktif di alam tuh tentu saja pembangunan, yang itu profesi saya. Dan gimana caranya berdamai ternyata ada gitu. Dan salah satunya dengan menyelaraskan apa yang ada yang harus
ya bangunan mau nggak mau kita butuh tempat tinggal diselaraskan dengan alam. Terus di sini di kawasan ini sebenarnya bukan kawasan pertanian ya, mungkin lebih ke kawasan hidup. Tapi kita mencoba hidup selestari mungkin yang bisa kami bayangkan gitu di sini. Terus satu sama lain saling memfasilitasi dengan skillnya gitu. Ya sebenarnya lab ini tuh uji coba kami semua dan sebagai pembuktian apakah benar sebenarnya permakultur tuh bisa mendatangkan hidup yang yang lestari, yang tenang dan ya ada tempat beyond berkelanjutan ya lestari itu sendiri. Terus kalau kenapa saya di sini karena saya dan teman-teman beride untuk membuktikan satu komplek ada bangunannya, ada yang tinggal di dalamnya dan ada lahan yang menghidupi, terus saling berkesinambungan. Dan yang kami push di sini adalah hidup dengan bangunan yang mikro, kecil. Jadi footprintnya sangat kecil. Yang bisa diselaraskan sama alam, yaitu arsitektur yang paham bagaimana alam bekerja. Udah gitu aja. Ini organisasi yang fokusnya ada di pendidikan, ingin mengajak banyak orang untuk mau belajar. Sasaran tujuannya belajar untuk mengajak orang mampu menjadi masyarakat swakelola, mampu mengelola dirinya secara bersama-sama. Nah, di sini kami melihat emang dampak ada hal yang buruk di pendidikan kita, sehingga masyarakat itu tidak mandiri, tidak mampu mengelola dirinya sendiri. Nah, kami mulai membuat agenda belajar bersama ini dalam bentuk koperasi. Koperasi itu kami analogikan sebagai bentuk masyarakat tapi versi mininya. Nah, kebetulan untuk koperasi ini juga tidak familiar di Indonesia, gitu kan. Orang Indonesia taunya koperasi itu koperasi simpan pinjam, gitu. Keberadaan fakta kalau koperasi itu tidak populer di Indonesia itu menjadi fakta kalau pendidikan kita itu ada yang salah. Koperasi itu sebagai salah satu bentuk kebudayaan masyarakat. Mereka mampu mengelola, memenuhi kebutuhan mereka secara mandiri, secara bersama-sama. Di praktek-praktek negara yang lebih beradab, koperasi menjadi hal yang umum dilakukan, gitu kan. Karena kami menyebutnya koperasi kepakaran, karena kami memang tujuannya untuk di pendidikan, gitu kan. Sekaligus ingin memberi bentuk yang baru di koperasi yang ada sekarang. Jadi koperasi kepakaran ini belum pernah ada sebelumnya di dunia akhirat dan sekitarnya, belum ada. Dulunya sebelum jadi koperasi saya nyiapin prakoperasi. Bentuknya sebelum jadi koperasi ada prakoperasinya 3 tahun. Waktu itu pakai organisasi prakoperasi Wikikopi. Kalau di Indonesia ini kan bikin koperasi kan dipersulit. Minimum 20 orang yang berkumpul. Padahal 20 orang berkoperasi ini berarti 20 orang yang punya cita-cita yang sama. Ini susah. Itu yang membuat salah satu yang di Indonesia koperasi-koperasi itu semuanya cuman abal-abal. Mereka dibikin untuk dapat bantuan, bikin untuk dapat donasi. Kami bisa disebut satu-satunya koperasi di Indonesia yang belum pernah terima bantuan dari pemerintah atau dari pihak manapun. Perlu bantuan apa? Kita belum perlu dibantu, nggak perlu dibantu. Kita masih dari teman-teman sendiri aja masih berlebih energinya. SRI ya, yang certified rice intensification itu karena dia di endorse oleh UN. Madagaskar melakukan hal yang sama dengan Indonesia, tapi secara skala intensif dengan ekologisnya kita tidak cukup besar ya. Dari pertanian alami kita itu tidak cukup besar karena banyak yang tani gitu. Jadi tani hutan. Kalau mereka intensif tapi ekologis. Nah, itu perbedaannya, intensif tapi ekologis, dan mereka memberikan banyak pilihan teknologi untuk mengintensifkan padi dengan
varian lain, misalkan minapadi, tapi besar sekali dia jumlahnya. Terus diajari dengan semua pembuatan proses nutrisi, pemberian unsur hara, semua biologis mau diajarkan. Sehingga kemudian kita dibekali oleh ilmu pengetahuan untuk mempraktekkan itu. Tapi di Indonesia ini sudah banyak yang melakukan peningkatan kapasitas, tapi tidak banyak yang mau melakukan. Karena apa? Petani kita tuh yang dialami ini maunya kan organik, padahal ketika organik tetap aja harus mengandalkan pupuk organik buatan pabrik, harus beli, padahal bukan belinya yang penting, tapi bagaimana mengadakan di lokal sendiri, dan proses itu yang tidak diteladani oleh petani kita, sehingga ya petani kita itu sebenarnya jadinya inputnya mahal, harganya jual mahal, tapi untungnya sedikit karena tipis. Kalau yang Madagaskar ini, yang maunya seri ini semuanya biaya input ini dinolkan, dikecilkan karena bisa produk sendiri dengan mall, dengan POC, dengan PSB. Jadi ada unsur hara yang memang harus dibuat sendiri oleh petani dan itu nilainya murah. Pertanian di yang seri itu ya Madagaskar itu petani bikin sendiri. Namanya LEISA, low external input, sustainable agriculture. Jadi bagaimana memperkecil jejak karbon karena membeli pupuk dari luar, membeli pestisida dari luar, semuanya bikin sendiri. Jadi low-nya di sini bikin sendiri. Lucunya begini, peran pemerintah itu kalau yang dengan alami itu mereka mengendorse bukan munculnya pertanian-pertanian di kita tuh yang dimunculkan metodenya, tapi pabrik-pabrik pupuk organik yang diendorse karena bisa miliknya anak presiden A, anak presiden B gitu. Jadi tetap aja yang untung mereka. Kau ke kota esok pagi, sampaikan salam rinduku, katakan padanya, tebu-tebu telah kembang. Secara formal bentuknya kami koperasi nasional, kami boleh beroperasi dimanapun. Koperasi kepakaran ini lebih ke harusnya masyarakat, gitu kan. Dalam hal ini koperasi, gitu, itu mampu mengelola pengetahuan mereka. Apa yang dikelola di pengetahuan ini itu bisa didapatkan oleh anggota masyarakat, gitu. Jadi anggota masyarakat store kepakaran. Tapi untuk menjadi anggota koperasi tidak hanya dengan cara store kepakaran, tapi juga bisa dengan terlibat belajar. Jadi kepakaran yang sudah dimasukkan di koperasi ini nggak ada gunanya kalau nggak ada yang mau mempelajari. Tujuannya untuk menghadirkan masyarakat swakelola, masyarakat yang mampu mengelola dirinya sendiri secara kolektif, secara bersama-sama menjadi masyarakat yang mandiri, bermartabat, berdaulat atas dirinya. Ku
Aku tunggu